aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 13 Juli 2020 berjudul Teladan Allah. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Penurutan yang setia pada hukum-hukum Allah akan mengadakan satu pengaruh yang ajaib untuk meninggikan, menumbuhkan, dan meneguhkan segala sifat manusia. Orang-orang yang mulai dari kecil sudah menyerahkan diri dalam pekerjaan atau perbaktian kepada Allah akan ternyata nanti jadi orang-orang yang mempunyai pikiran terang dan kuasa pertimbangan yang tajam. Dan kenapa tidak boleh jadi begitu? Perhubungan dengan guru yang terbesar yang pernah datang ke dunia ini menguatkan pengertian, menerangkan pikiran, serta menyucikan hati, meninggikan, menghaluskan, dan memuliakan tubuh dan jiwa seluruhnya. Apabila nyatalah firman-Mu, maka orang beroleh terang dan orang bodoh pun dijadikannya bijaksana. Tuhan Allah mau mengadakan satu pekerjaan besar bagi orang-orang muda kalau mereka mau menerima firman-Nya dalam hatinya dengan pertolongan Roh Suci serta menurut itu dalam kehidupannya. Dia selalu berusaha untuk menarik orang-orang muda kepadanya yang menjadi sumber segala pengetahuan dan pohon segala rahmat, kesucian dan kebenaran. Pikiran yang selalu dipenuhi dengan perkara-perkara yang tinggi-tinggi dengan sendirinya menjadi mulia. Signs of the Times, Desember 1881. Jikalau rahmat Allah sudah menduduki hati, lalu bisa dilihat bahwa segala keinginan dan nafsu kejahatan yang diwarisi dan ditumbuhkan di dalamnya harus dipulangkan. Satu kehidupan baru dengan peraturan baru mesti mulai berlaku dalam jiwa. Segala perkara yang dibuat mesti dibuat untuk memuliakan Allah. Dalam pekerjaan ini terhitung keadaan lahir dan batin manusia. Segenap keadaan manusia, tubuh, jiwa, dan rohnya harus takluk di bawah kuasa Allah untuk dipakai olehnya sebagai perkakas kebenaran. Sifat alami, laki-laki dan perempuan tidak tunduk kepada hukum Allah, dan sesungguhnya dengan kuasanya sendiri, hal itu mustahil. Tetapi oleh iman, seorang yang telah dibarui tiap-tiap hari, hidup sebagaimana kehidupan Kristus, hari demi hari, mereka menunjukkan dan menyadari bahwa mereka adalah harta milik Allah. Tubuh dan jiwa milik Tuhan Allah adanya. Dia telah memberikan anaknya untuk menebus dunia. Dan oleh sebab itu, kita telah diizinkan untuk memulai satu kehidupan yang baru. Satu waktu pencobaan di mana kita harus membangunkan tabiat kesetiaan yang sempurna. Tuhan telah menebus kita dari perhambaan dosa dan sudah memberikan kemungkinan pada kita supaya hidup dalam keadaan yang diperbarui dan diobatkan untuk pekerjaan Allah. Materai Tuhan ada pada kita. Kita sudah dibeli olehnya dan Dia ingin supaya kita ingat bahwa segala kuasa tubuh, otak dan batin kita semuanya adalah miliknya. Segala waktu dan pengaruh, akal budi, cita-cita, dan angan-angan hati kita, semua milik Tuhan. Dan semuanya harus dipakai setuju dengan kehendaknya. Hal-hal itu tidak digunakan sesuai dengan petunjuk dunia. Disalin dari buku The Youth Instructor, November 8, 1900.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini, hamba berdoa bagi tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, bahkan lebih khusus yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, dedikasi sorga, agar mereka dapat melayani orang-orang yang terdampak COVID-19 dengan penuh tanggung jawab. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan dengan sukacita. Hamba juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak siswa yang sedang libur saat ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan hindarkan mereka juga dari wabah corona. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya rahmat Tuhan akan menyertai mereka senantiasa. Cukupkan kebutuhan mereka dan jadikanlah mereka juga menjadi saluran berkat. Saudara-saudara kami, para pendengar audio renungan pagi yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat dan kasih setia Tuhan dicurahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup